kembali lagi bersama saya Terry Putri dalam program Galeri Publik. Nah pemirsa, ini penting banget apa yang akan kita perbincangkan kali ini ya. Karena faktanya nih pasien dengan komorbid memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami dampak fatal. Dan diabetes adalah komorbid atau penyakit penyerta yang patut diwaspadai. Karena berdasarkan data diabetes adalah penyakit penyerta yang paling banyak sekali ditemukan pada pasien COVID-19. Nah, jadi kita aja mungkin ya menyaksikan acara ini di sekitar kita pasti ada keluarga, saudara atau teman itu ada yang kena, ada yang diabetes dengan mungkin tahapnya berbeda-beda. Tapi memang di sekitar kita bisa dikatakan diabetes ini penyakit yang common, tapi juga jangan common terus disederhanakan, dibiasakan, tapi juga kita harus tahu bahwa ini berbahaya dan apalagi sekarang dengan adanya COVID-19. Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah bersedia hadir bersama kami yaitu Dr. Jeffrey Ales Gunawan, spesialis penyakit dalam di Brawijaya Hospital Antasari Pusat Kemang, Rumah Sakit Kartini dan Rumah Sakit Gandaria. Dan dokter ini juga aktif membagikan informasi di sosial media dengan akun @drjeffalois ya. Jadi nanti mungkin bisa dicari di searchingnya sekali lagi @drjeff F-nya 2 Alois pakai S belakangnya. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Selamat malam dokter. Halo Mbak Terry. Ya, jadi ini jadi tahu saya aja tuh baru agak aware mengenai komorbid ini. Jadi mungkin yang di luar sana pun masih ada komorbid apa sih, kok di awal sudah kayaknya cukup menarik perhatian karena mungkin dampaknya ternyata besar sekali pada kehidupan kita sekarang ini yang sudah hampir setahun kita melalui ya, belum selesai juga sih COVID-19 kita ini. Nah dokter, sebelum lebih jauh boleh dijelaskan apa sih komorbid ini dokter? Iya, baik. Terima kasih Mbak Terry. Iya, selamat malam teman-teman semua ya. Iya. Jadi mungkin komorbid ini banyak yang belum tahu ya. Iya. Jadi tahunya waktu COVID ini aja gitu kebanyakan. Jika banyak yang bertanya juga pada saya di tempat praktek itu sebenarnya apa sih komorbid gitu ya Mbak ya. Ya, jadi teman-teman mungkin perlu ketahui ya bahwa komorbid ini adalah suatu kondisi medis ya. Kondisi medis yang menyertai suatu diagnosa utama. Nah, dalam hal ini diagnosa utamanya itu adalah COVID-19. Ya, jadi misalnya ceritanya ada pasien laki-laki ya datang dengan sesak, batuk. Nah, kemudian setelah dia di swab ketahuan ada COVID-nya. Nah, selanjutnya dokter akan bertanya biasanya ada penyakit apa saja sih sebelumnya. Nah, misalnya ada diabetes, ada hipertensi. Nah, diabetes hipertensi itu sebagai komorbidnya. Gitu, Mbak. Jadi ini ya, jadi penyakit apapun yang mungkin sudah kita derita sebelumnya, mungkin bisa dikatakan penyakit bawaan yang alhamdulillah kalau memang sadar kita punya penyakit itu, tapi ada juga kan yang nggak sadar punya penyakit ini, apalagi kalau diabetes ya dok ya, biasanya sudah level tertinggi di tertentu gitu baru sadar, oh ternyata di diabetes, diagnosanya kan biasanya suka terlambat ya orang-orang gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa komorbid adalah sesuatu yang penyakit yang memang sudah diderita kemudian bersatu dengan COVID-19 ya, kemudian jadilah komorbid. Apa saja komorbid atau penyakit penyerta yang perlu diwaspadai saat pandemik ini dokter? Iya, jadi gini Mbak Terry, jadi komorbid ini sekarang banyak ya di kita ya. Jadi banyak kan hampir 92% ya dari data terakhir tuh pasien COVID kita itu pasti ada penyakit lainnya. Gitu. Jadi jarang banget yang penyakit COVID sendiri aja. Nah, itu apa aja sih? Jadi dari statistik terakhir nyata 50%-nya itu hipertensi. Ya, hampir separuhnya itu hipertensi. Kemudian 34% itu diabetes. Nah, selanjutnya adalah jantung, ginjal, kemudian ada penyakit imun dan yang lainnya. Nah, ini kenapa sih penting ya kita untuk tahu itu komorbid pasien ini ada atau tidak? Nah, itu karena juga data-data ya Mbak ya. Jadi ada data statistik yang menemukan bahwa kalau kita memiliki satu komorbid ya, itu akan meningkatkan angka kematian kita sebesar 6,5 kali. 6,5 kali itu banyak sekali. Iya, 6 kalinya, hampir 7 kalinya dibandingkan yang tidak punya komorbid. Nah, terus dari data terakhir kemarin baru diumumkan oleh Satgas ya, Satgas COVID itu ternyata di Indonesia yang paling banyak itu adalah ginjal ya, yang paling mematikan. Yang paling mematikan dia kalau kita dengan COVID kemudian ada penyakit ginjal,
maka risiko kematian kita akan meningkat sampai 13 kali. 13 kali. Iya, ini untuk ginjal, jadi bisa dikatakan ginjal ini resiko tertinggi ya. Iya, risiko untuk kematian. Meninggal tertinggi kalau kita kena COVID, kemudian ada penyakit ginjal juga sebelumnya, itu langsung naik 13 kali. Oh iya, gitu, iya. Jadi tadi ya yang patut diwaspadai, sebenarnya semua penyakit juga patut kita waspadai sekarang kalau sudah bersatu dengan COVID-19 ini ya dok ya gitu. Benar. Jadi tadi ada yang paling tinggi adalah hipertensi, ya benar ya, atau darah tinggi ya. Darah tinggi kayaknya penyakit orang Indonesia nggak sih? Karena banyak banget ya. Banyak banget. Ya kan? Semua bukan sekedar marah-marah doang loh darah tinggi. Itu juga dikarenakan mungkin gaya hidup kita dan lain-lain ya dok ya gitu. Makanan, lingkungan, gaya hidup dan lain-lain yang membuat darah tinggi atau hipertensi ini. Dan ini adalah bisa dikatakan komorbid yang tertinggi di sini. Setelah hipertensi kemudian baru diabetes. Diabetes mbak. Nah, setelah itu jantung yang 3. Jadi 3 besar itu. Iya. Ya, yang sering banget kita dapatkan. Dok mungkin nggak, ini kan saya benar nggak sih kalau diabetes itu seringkali didiagnosanya seringkali terlambat. Banyak orang yang tidak sadar kalau dia terkena diabetes gitu. Dan bisa kemungkinkah pada saat kemudian COVID dan diabetes sehingga menjadi komorbid ini bisa dikatakan terlambat untuk diagnosanya? Iya. Memang kebanyakan sih kalau untuk diabetes ini di Indonesia dari dulu masalahnya memang klasik ya Mbak. Jadi banyak sekali yang terlambat didiagnosa. Jadi ketahuan itu saat diabetes sudah berkomplikasi biasanya. Iya benar. Ya sering banget saya waktu di daerah itu banyak pasien yang datang dengan kakinya tuh udah busuk ya. Aduh. Udah bernanah ya, udah bau kemana-mana. Nah baru dicek gula ternyata diabetes gitu. Itu ternyata banyak sekali Mbak. Jadi sudah telat gitu. Iya. Dan ini semakin membahayakan kalau nanti ada COVID di sini ya. Nah, ditambah COVID. Sekarang banyak yang datang dengan COVID, dicek gula ternyata diabetes. Jadi ketahuan karena COVID-nya ini. Iya, jadi mungkin yang selama ini punya keluhan-keluhan yang berhubungan dengan indikasi diabetes, ada baiknya untuk dites. Benar. Ya, ada kemungkinan yang suka mengagampangin. Ya, tipikal aku juga sih ya, tipikal orang Indonesia juga. Maksudnya suka kerasa ya ada indikasi-indikasi gitu. Kita tinggal browsing aja sih sebenarnya ya, ciri-cirinya ya dokter. Ada baiknya untuk dicari tahu, walaupun kita harus tetap menjaga nih COVID tetap yang utama, kita harus jaga, jangan lupa 3M-nya. 3M harus terus dijalankan, 3M 1T ya bisa ditambah seperti itu juga. Tetap dijalankan, tapi juga kita patut waspada untuk penyakit-penyakit yang mungkin bawaan sadar atau tidak sadar ternyata kita mempunyai penyakit ini. Karena di tengah masyarakat ini pasien seringkali masalah darah tinggi, diabetes seringkali kayak digampangkan gitu. Nah dokter, penyakit gula ini bagaimana cara paling terbaik untuk menyampaikan atau mengedukasi mungkin ya, mensosialisasikan ke masyarakat tentang bahaya komorbid ini? Menyampaikannya bagaimana gitu? Iya, baik. Jadi untuk menyampaikan ke masyarakat itu kita tentu perlu komunikasi ya Mbak ya pastinya ya. Komunikasi yang efektif gitu ya. Nah efektif ini yang terbaik sebenarnya dengan cara kita melalui sosial media pastinya ya di zaman sekarang ya Mbak ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang sekarang bisa mengakses sosial media dengan mudah ya, seperti YouTube, Instagram. Nah, tentu kita bisa menggunakan media itu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah konsistensi ya Mbak ya. Jadi mungkin kita tidak bisa hanya di awal-awal aja gencar ya memberikan sosialisasi tentang komorbid ini, kemudian selanjutnya hilang begitu saja. Nah itu tidak efektif jadinya. Jadi yang bagus adalah terus-menerus kita ingatkan masyarakat, dan yang lebih penting lagi itu kalau kita berikan semacam reward ya Mbak ya. Reward. Jadi mungkin ini pribadi saya saja ya. Iya boleh dong, ini kalau selama hal baik yang bisa dilakukan di masyarakat ya bisa dilakukan dok, bagaimana? Iya mungkin kita bisa membentuk semacam petugas ya ke lapangan untuk kita menanyakan pemahaman masyarakat kita gitu terhadap COVID ini. Jadi nggak cuma komorbid, mungkin kita bisa tanyakan juga cara-cara diagnosanya tadi, kemudian terapinya apa aja yang bisa dilakukan. Nah itu kita bisa tanyakan ke masyarakat di lapangan. Nanti kalau yang bisa tebak bisa jawab dengan benar, kita kasih hadiah misalnya. Bisa kita kasih semacam merchandise atau mungkin sepeda ya, kita kasih hadiah. Jadi masyarakat juga semangat gitu. Benar-benar itu benar banget ya. Jadi mungkin secara tidak langsung mereka jadi aware juga. Bahkan yang mungkin jadi tadinya tidak tahu jadi tahu juga kan. Yang menjawab jadinya memang sudah
tahu menjadi ada reward di sana, tapi kalau seandainya yang tidak tahu jadi tahu, yang nggak tahu juga jadi mencari tahu juga jadinya kan. Ini ya sebenarnya tadi pertanyaannya apa sih? Kemudian browsing tadi juga kan, kita memang harus mencari tahu informasi, tapi sekali lagi untuk sekarang ini ya bisa dikatakan zaman sekarang ini informasi kita memang harus berhati-hati. Semua yang harusnya informasi yang memang benar-benar akurat ya atau valid dan memang untuk kebaikan. Itu dia. Banyak nih pertanyaan saya pribadi aja banyak loh mengenai comorbid ini, dan juga saya yakin Anda pun ingin tahu lebih dalam lagi mengenai comorbid dan juga penyakit-penyakit yang memang harus kita waspadai di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini untuk kita semuanya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Cuma mau menikmati keindahan, jangan kita langsung komplain, jangan langsung kita bersungut dan mengeluh, tetapi ada waktunya kita menghadapi tantangan. Perintah Allah tidak berat. Perintah Allah menjadi berat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Buka wawasan Anda. Melihat globalisasi dengan berbagai sisinya. Dan kita semua adalah pelakunya. Apa sajakah plus dan minusnya? Dari Deutsche Welle untuk Indonesia. Saksikan Global 3000. Kita masih di Republik kali ini dan semakin tahu kita mengenai kata comorbid yang memang banyak diketahui oleh masyarakat pada saat sekarang kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sedikit mengulang bahwa comorbid ini adalah yang terjadi pada saat penyakit yang sudah ada di diri kita atau bisa dikatakan penyakit bawaan bersatu dengan COVID-19 sehingga hadirlah comorbid ini ya. Dan kalau memang ada penyakitnya tahu itu mungkin tidak ada yang lebih baik sih, tapi lebih baik daripada ada kebanyakan di luar sana tidak tahu punya penyakit bawaan. Kan ini terjadi di Indonesia ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa yang tertinggi di Indonesia untuk comorbid sendiri adalah biasanya dari penyakit hipertensi kemudian diabetes. Oleh karena itu kita akan lebih detail gitu membahas mengenai penyakit comorbid dengan diabetes atau hipertensi. Masih bersama Dr. Jeffrey di sini. Dokter, ini kenapa ya hipertensi dan diabetes ini menjadi comorbid tertinggi? Iya, jadi memang sejak sebelum COVID memang sudah terkenal tertinggi, Mbak. Jadi dia memang dari dulu ya, gitu. Memang dari statistiknya itu dari tahun 2018, itu memang hipertensi ini sudah banyak sekali ya, sekitar 34 juta orang Indonesia tuh ada hipertensi. Berapa tadi? 34 juta. 34 juta, wah. Itu dulu ya, tahun 2018. Itu yang terdata ya? Yang terdata loh, belum lagi yang tidak terdiagnosa, kan banyak banget ya di masyarakat yang nggak tahu tensinya berapa. Benar, gitu. benar. Kemudian diabetes juga gitu, diabetes tahun 2018 itu sekitar 10 juta. Nah sekarang diestimasi ada sekitar 16 juta. Wow. Gitu.
Cuma masih terus bertambah itu angka-angkanya. Iya, iya. Jadi karena itulah begitu COVID, ya dia datang ke rumah sakit, dicek gulanya, dicek tensinya, baru ketahuan gitu. Nah, jadi memang masalahnya sudah lama sebenarnya untuk diabetes dan hipertensi ini. Iya, Gitu. diabetes, hipertensi. Mungkin dokter, karena ada dokter di sini, boleh dok, untuk bagaimana caranya untuk kita bisa dikatakan menanggulangi sih, bukan menanggulangi sih, gimana supaya kita tidak terkena diabetes atau hipertensi ini, hidup seperti apa yang harus kita jalankan? Iya, jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang kita sebut penyakit metabolik ya Mbak ya, Penyakit metabolik itu ya penyebutannya, baik. diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol ya, asam urat. Nah, ini semua adalah penyakit metabolik ya. Jadi itu biasanya penyebabnya adalah faktor gaya hidup. Baik. Ya, itu apa aja? Yang pertama itu pola makan ya. Pola makan kita yang susah ya Mbak ya, itu apalagi di Indonesia kan enak-enak ya makanannya. Santan, kemudian apa dokter, minyak-minyakan, Minyakan. manis-manisan. Martabak gitu ya. Itu Iya, favorit iya, banget iya. ya. Nah, Iya. terus yang kedua itu pola olahraga ya Mbak ya, atau latihan fisik ya. Itu juga di kita kan kurang banget ya. Karena susah ya kita mau olahraga, apalagi lagi pandemi begini. Ya kan mau keluar rumah juga nggak boleh gitu. Iya, Jadi banyak yang akhirnya di rumah aja kurang aktivitas fisik, akhirnya begitu ditensi nyata tinggi gitu. Dicek gulanya tinggi gitu. Iya, iya. Karena kan di rumah aja makan terus akhirnya naik semuanya gitu. Jadi cara mencegahnya ya selain dua tadi juga kita harus tentunya ubah mindset ya Mbak yang tadi ya. Kita kan banyak sekali budaya kita ini makan harus kenyang ya, makan harus Iya. banyak. Nasi itu harus satu piring penuh gitu biasanya. Baru kenyang gitu Benar, katanya. iya. Nah, ini mindset ini yang susah diubah gitu. Nah, ini yang kalau bisa kita kurangi nasinya jadi seperempatnya aja. Kemudian juga tadi tradisi untuk makan makanan yang manis kita kurangi. Nanti tentu kita harapkan bisa mencegah gula dan darah tinggi ini. Ayo bergerak ya, jadi bukan berarti WFA ini kebanyakan juga sekarang terus tidak Iya. melakukan apa-apa, karena mungkin jadi banyaknya hanya di ruangan atau di kamar depan gadget atau laptop saja, tapi kita bisa banyak melakukan banyak hal kok untuk bergerak ini ya. Benar. Ya mungkin sekarang nggak jajan lagi, katanya nggak jajan-jajan di luar, makannya lebih agak terkontrol di rumah. Tapi olahraga juga penting dalam kehidupan sekarang ini ya dok ya. Iya. Apalagi di tengah pandemi ini. Karena makan di rumah juga bukan berarti nggak makan yang manis-manis, bukan berarti nggak yang manis-manis, tetap aja manis-manis. Manis-manis juga Mbak. Makannya gorengan, kemudian berkuah.